Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, kita bersukacita kembali Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan untuk pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati, pikiran, jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh naposo kita, pemuda gereja kita, Christopher Panjaitan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pagi ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukacita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutmu mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari anak kita, anak pemuda kita, Jonathan O'Neil Silitonga. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Christopher Panjaitan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Hana dapat memuji Allah? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pergumulan hampir pasti mendatangkan suatu penderitaan bagi orang yang bergumul. Dan dalam pergumulan tersebut yang tidak dapat terpecahkan atau tidak ada jalan keluar, bisa membuat kita menjadi gelap. Apalagi pergumulan yang susah untuk diatasi. Demikian juga yang dialami oleh Hana, di mana Hana sampai umurnya yang sudah tua, di dalam rumah tangganya dia tidak mendapatkan keturunan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan secara manusia rahimnya telah ditutup oleh Allah. Dan karena pergumulan tersebut dia juga mendapatkan suatu cemooh daripada istri suami yang lain, yaitu Penina, yang selalu mengejeknya akan kemandulan dia yang tidak mendapatkan anak. Memang dalam tradisi Yahudi, melahirkan anak untuk suami adalah suatu keharusan. Apabila seorang istri tidak dapat melahirkan seorang anak, maka ia akan menjadi suatu kehinaan bagi suami, keluarga, maupun lingkungan tempat tinggalnya. Kita bisa melihat, kita bisa membayangkan begitu besar penderitaan, begitu besar pergumulan dihadapi Hana. Akan tetapi kita boleh belajar dari Hana. Dia dapat memuji Tuhan dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Bukan karena dia mendapatkan atau Tuhan sudah mengaruniakan seorang anak yang melalui nazarnya dia beri nama Samuel. Tetapi dia dapat memuji nama Tuhan karena dia mengenal siapa itu Allahnya. Yang walaupun di dalam kemanusiaan tidak mungkin lagi dia bisa mendapatkan keturunan, melahirkan seorang anak. Tetapi kita bisa belajar dari kehidupan Hana dalam pasal 1. Secara tidak berhenti-henti dia menaruh pengharapannya, imannya kepada Tuhan. Dia selalu berdoa dengan meratap, dengan menangis di dalam bait Allah. Bahkan Imam Eli mengatakan, berprasangka bahwa dia sedang mabuk, tetapi dia mengatakan, tidak Tuanku, aku sedang mencurahkan hatinya. Ini bisa menjadi suatu
pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana semua orang pasti bergumul. Dan dalam pergumulan itu bisa menjadi suatu ratapan bagi kita. Baik itu dalam segi ekonomi, baik itu dalam segi rumah tangga, anak, masa depan, ataupun yang lainnya. Akan tapi kita bisa belajar pada Hana bahwa apapun pergumulanmu tidak membuat engkau berhenti untuk menaruh iman pengharapanmu kepada Allah. Apapun pergumulanmu tidak membuat engkau berhenti untuk berjumpa dengan Allah atau menyerahkan, memberitahukan segala pergumulanmu, segala apa yang ada dalam hatimu. Dan kita bisa lihat bahwa dari hasilnya Tuhan mengubah ratapan Hana menjadi suatu sukacita. Tuhan mengubah suatu cemoohan yang harus diterima oleh Hana menjadi suatu kemuliaan bagi Hana. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bergumul, jangan pernah berhenti untuk berpengharapan pada Allah. Dan yakinlah, harapan, ratapan, pergumulan itu pasti Allah akan mengganti dengan suatu kesukacitaan, kemuliaan. Hana dapat memuji Tuhan karena dia mengenal siapa itu Allah. Walaupun kita jauh, Allah tidak berhenti rindu untuk menerima kita, menunggu kita kembali. Allah tidak pernah berhenti ataupun rindu untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, jemaat dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun pergumulanmu, jangan pernah berhenti untuk berpengharapan. Ingatlah, seperti judul rekaman kita, renungan harian pada hari ini, ratapan menjadi sukacita. Itu juga yang Allah akan perbuat bagi kita. Hanya kita disuruh oleh Allah menunggu bersabar. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik bagi kita. Ingatlah, Allah itu Maha Kuasa. Apapun pergumulanmu, Dia dapat mengubahnya. Mengubah suatu kerugian menjadi suatu keuntungan. Mengubah suatu duka cita menjadi suatu sukacita. Oleh sebab itu, tetaplah teguh dalam pergumul. Ingat, ratapan diubah oleh Allah menjadi sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.